Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Carlos dan teman-teman. Saya Mahendra Aditya Susilo, mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2147274-SV-SW-18889. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman atau summary dari video yang berjudul Geographic Origin, The Journey of Humankind, episode 4 dari 8, pada bagian Writing on the Wall. Baik, pada video ini telah dilakukan storytelling yang dilakukan oleh Jason Silva, di mana Jason Silva sebagai voice over pada video ini, dan dalam video ini membicarakan secara keseluruhan mengenai komunikasi. Komunikasi dari waktu ke waktu hingga zaman yang semakin canggih seperti saat ini. Komunikasi dalam video ini divisualisasikan melalui kehidupan tempo dahulu atau praaksara. Dalam video tersebut memiliki latar di negara Perancis, dan pada scene awal di video ditunjukkan mengenai suatu kelompok manusia praaksara yang melakukan perburuan terhadap satwa yaitu rusa. Kemudian diceritakanlah alur dari perburuan tersebut melalui artistic symbol. Artistic symbol di sini dimaksudkan untuk komunikasi yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana pada video tersebut ditunjukkan terdapat satu anak laki-laki yang berhasil memburu satwa rusa tersebut, kemudian dibuat suatu skema cerita di dinding yang divisualisasikan sebagai simbol. Kemudian bahasa dalam hal ini menjadi jalan untuk menciptakan suatu cerita. Cerita tersebut dapat dituangkan dalam kehidupan sosial, kemudian legenda yang dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya seperti itu. Dan pada film tersebut juga ditunjukkan bahwa terdapat suatu gua yang bernama La Pasiaga Cave. Dalam gua La Pasiaga Cave tersebut ditemukan beberapa simbol di dinding-dinding gua yang ditemukan oleh ahli antropolog dan ahli arkeolog mengenai perburuan satwa tempo dulu yang memiliki kisah yang mengerikan. Dalam gua tersebut terdapat beberapa ornamen-ornamen yang merupakan simbol yang berbentuk satwa, mulai dari satwa rusa, kemudian satwa yang besar yang tampaknya mengerikan, dan dari situ para ahli, para ilmuwan berargumen dan memberikan teori bahwa dalam gua tersebut pada zaman dahulu telah terjadi kehidupan, dan melalui visualisasi simbol artistik tersebut menjadi alat komunikasi pada manusia zaman praaksara. Kemudian terdapat juga beberapa simbol yang berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, dalam gua La Pasiaga Cave tersebut, antara satu dinding dengan dinding berikutnya itu berkorelasi, yang terdapat simbol-simbol sebagai wujud komunikasi antar manusia praaksara. Kemudian waktu silih berganti, terdapat bahasa. Bahasa dalam hal ini menjadi salah satu komponen komunikasi yang sangat penting. Selain bahasa, juga terdapat seni atau divisualisasi melalui musik. Bahwa lirik-lirik dalam musik tersebut menjadi suatu alat komunikasi yang divisualisasikan melalui lagu dan alat musik yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, baik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian terdapat seorang ilmuwan lulusan Oxford. Beliau menerjemahkan Alkitab atau Bible dari bahasa Yunani atau Romawi ke dalam bahasa Inggris. Namun pada video tersebut ditunjukkan bahwa seorang ilmuwan tersebut lalu dilakukan hukuman karena telah menerjemahkan ke bahasa lain. Pada saat itu manusia belum dapat menerima bahasa lain seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian hadirnya teknologi menjadi tanggung jawab, apalagi sebagai kesempatan atau disrupsi. Dalam hal ini maksudnya yaitu revolusi teknologi itu apakah akan menjadi kesempatan besar untuk perubahan dunia atau malah menjadi disrupsi, perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dan pada peperangan Manassas, Virginia tahun 1862 telah ditemukan telegraf yang ditemukan oleh Abraham Lincoln, yaitu tactical dalam peperangan. Hal ini mendeteksi apakah terdapat prajurit yang gugur dalam peperangan tersebut. Hingga komunikasi revolusi berjalan hingga saat ini, kemudian terciptalah kompleks komunikasi yang dimana dapat mencurahkan setiap emosi ke dalam
bentuk yang dapat disentuh atau melalui bahasa dan musik dapat mentransformasikan komunikasi. Demikianlah dari saya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang benar yaitu kemampuan untuk dapat mengetahui kehidupan yang kekal, baik dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.